Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih bertemu di Zoom meeting. Oke, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat dicerna dengan baik. Untuk materi hari ini yaitu kartu customer dan kartu supplier. Untuk kompetensi dasar ini hal yang harus kalian capai, yaitu yang pertama menganalisis saldo kartu piutang dan kartu utang, melakukan pencatatan entry saldo kartu utang dan kartu piutang lewat aplikasi apa kita belajarnya? Mayop. Ya, Mayop, aplikasi Mayop. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian diarahkan untuk menggunakan menu membuat kartu piutang dan kartu dagang. Kartu utang dan kartu piutang. Menyusun kartu piutang dan kartu utang, terus menganalisis pencatatan saldo awal kartu piutang dan kartu utang. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan mampu yang pertama membuat kartu piutang untuk setiap customer, membuat kartu utang untuk setiap supplier. Jadi perhatikan, kalau kartu piutang itu untuk customer, kalau utang untuk supplier, ya. Harus dipahami. Kemudian menyesuaikan syarat pembayaran tiap customer dan supplier. Karena syarat pembayarannya ini tiap customer dan supplier itu berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaannya. Kemudian menganalisis pencatatan saldo awal piutang dan saldo awal utang. Yang terakhir, kalian harus mampu mengentry saldo awal utang dan saldo awal piutang usaha. Sebelum masuk ke kartu utang dan kartu piutang, kalian masih ingat materi kita kemarin tentang membuat, menghapus, dan mengedit akun. Oke, membuat, menghapus, dan mengedit akun. Kemudian menyesuaikan link akun. Lihat ya menu comment center. Nah, ini namanya menu comment center nih di bawah sini. Udah sering kita lihat ya? Ya, Bu. Jadi untuk pembuatan kartu utang dan kartu piutang yaitu di modul card file. Card file, ya. Terakhir. Kartu ini berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi. Mutasi itu penambahan, pengurangan, dan saldo piutang dagang atau piutang atau utang dagang sebagai akibat dari transaksi penjualan atau pelunasan piutang. Kemudian satu kartu hanya untuk satu customer atau supplier. Penentuan termin pembayaran, denda keterlambatan, dan pajak. Nah, itu dia modul menu untuk membuat daftar kartu. Langkah selanjutnya yaitu membuat kartu piutang. Terus cara membuat daftar kartunya piutang. Untuk pembuatan kartu utang, sekarang kita bahas. Jadi perhatikan, utang itu supplier, piutang itu customer. Ya, jadi PC, piutang, customer, sama US. Untuk menyiapkan kartu utang yaitu mengisi saldo awal piutang. Pertanyaan, untuk syarat pembayaran 2/10, N/30, denda 1%, menunjukkan arti bahwa perusahaan itu kenapa? Saya Bu, Reza. Ya, silakan, Ja. 2/10 N/30 artinya adalah ketika terjadi pembayaran sebelum atau sama dengan 10 hari setelah tanggal faktur, maka akan mendapatkan potongan 2%. Jika lebih dari 10 hari atau sama dengan 30 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Denda 1% artinya ketika terjadi pembayaran setelah 30 hari dari tanggal faktur, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1%.
bagus sekali jawabannya. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang kartu supplier, kartu customer, dan langkah-langkah mengerjakan saldo awal. Untuk membuat kartu supplier dan kartu customer, modul menu yang kita gunakan adalah modul card file, benar sekali. Kemudian untuk mengisi langkah-langkahnya, tadi tuh langkah-langkah pengisian saldo awal Kartu. menu, oh ya, card file, kemudian card list, itu untuk pembuatan kartu, kemudian new ya. Iya, Bu. Kemudian langkah selanjutnya mengisi saldo awal tadi yaitu menu setup, terus Balance balance, apa? Set balance terus balance. supplier balance atau customer Apa, Bu? balance gitu ya. Balance. Kalau untuk supplier dia digunakan add cell, benar. Jawabnya jangan ragu juga. Ini ya. Terus kartu customer pakainya add purchase, benar. Apa tuh dia? Benar sekali. Oke, jadi sambil belajar, sambil mendengarkan materi, sambil kalian membaca modul, sambil ditandai di modulnya atau bisa dicatat di buku catatan kalian. Jadi ketika kesimpulan, kita nggak lupa apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, untuk tugasnya kalian adalah melanjutkan untuk mengerjakan supplier dan kartu customer-nya. Jadi tadi ada tiga ya. Kalian harus buat semua di card list, buat semua tiga-tiganya, kemudian isikan saldo awal dan termin pembayaran. Jelas ya tugas akhirnya? Yang di mana itu, Bu? Ada di modul yang Ibu kirim. Oh, Materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya yaitu kartu persediaan aktiva lancar, kartu persediaan aktiva tetap, dan pengisian saldo awal. Jadi sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar, atau bahkan pintar di kelas. Jadi sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Yang paling penting itu adalah jaringan pertemanan, Nak. Jadi kalau kalian punya teman banyak, ya, punya teman banyak dari sekarang, nanti akan bertemu ketika kalian sudah lulus sekolah. Nah, jadi pintar di kelas itu penting, ya, pintar di kelas itu penting. Tapi kalau pintar di kelas tidak punya teman, nah itu yang sulit untuk bisa sukses. Sukses itu bukan cuma modal besar. Aduh, saya nggak punya modal. Sekarang modal itu gampang, Nak. Handphone pada punya, uang pada punya. Sekarang semuanya pada jualan online. Kalian cobalah jualan online dari sekarang. Belajar berbisnis. Nanti semakin besar, semakin tinggi jenjang sekolah kalian, jangka pikir kalian, insya Allah akan jadi sukses. Ya, jadi nggak harus kuat. Nah, itu pertama modal kalian adalah kalian harus percaya diri dan pandai berbicara. Kalau sampai sini gimana? Ada pertanyaan nggak? Selesai ya, materi kita selesai. Tugas kalian itu mengisikan kartu utang dan kartu piutang. Ya, berarti pembelajaran kita sudahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Tri, doa lagi, Tri. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya via Zoom. Oke, selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.